Shalom Ibu Bapak yang dikasihi dengan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah usia emas. Walau kita masih diberi kesempatan secara online, kita masih patut bersyukur pada bulan September ini kita bisa kembali mendengarkan sebagian daripada renungan firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau. Tuhan masih begitu baik memberikan kami untuk boleh beribadah walau masih secara online. Boleh mendengarkan sebagian daripada renungan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kami di dalam menjalani hidup ini. Dan boleh menjadikan penghiburan buat kami. Apa yang tidak kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong buat sidang jemaat-Mu, berikan selalu hikmat akal budi sehingga boleh mengerti kehendak Engkau. Demikian pula hamba-Mu yang terbatas, Engkau akan memberkati segala persiapannya. Engkau akan memberikan hikmat akal budi dari surga, dan biarlah Tuhan sendiri akan berbicara dan menguasai lidah daripada hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan yang hendak kami sampaikan yaitu dampak perbuatan hidup yang terdapat di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Pandangan secara umum melihat orang-orang yang kaya, yang hidupnya tidak pernah kekurangan, yang selalu dapat mencukupi segala kebutuhan maupun mempunyai banyak teman. Usahanya selalu mengalami sukses, lancar, tidak pernah mengalami hambatan apapun. Maka akan banyak orang yang sangat mengagumi orang yang kaya ini dan menghormatinya. Semakin kaya seseorang dan semakin tinggi statusnya, maka orang-orang yang ada di dunia ini akan semakin menghormati orang kaya tersebut dan akan sangat mengaguminya. Sebaliknya, kalau ada seorang yang hidupnya sangat miskin, apalagi tergantung dari belas kasihan orang, dan ditambah lagi dengan mengalami penderitaan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh diobati, maka orang-orang akan menyepelekan hidup orang tersebut. Hidupnya tidak diperhatikan, tidak digubris, dipandang sebelah mata. Nah, bagaimana Ibu Bapak kalau kita mau melihat pandangan tersebut melalui firman Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama pendapat tersebut melalui firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saya akan membacakannya untuk Ibu Bapak sekalian. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus adalah seorang yang kaya, pakaiannya mahal-mahal dan hidupnya mewah setiap hari. Di hadapan pintu rumahnya diletakkan seorang miskin bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Ia ingin mengisi perutnya dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Anjing bahkan datang menjilati boroknya. Orang miskin itu kemudian meninggal lalu dibawa malaikat ke tempat terhormat di samping Abraham di surga. Orang kaya itu meninggal juga dan dikuburkan. Di dunia orang mati ia menderita sekali, dan pada waktu ia memandang dari sana ke atas, ia melihat Abraham di tempat yang jauh dan Lazarus ada di samping Abraham. Bapak Abraham, seru orang kaya itu, kasihanilah saya. Suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air lalu datang membasahi lidah saya. Saya sengsara sekali di dalam api ini. Tetapi Abraham menjawab, ingatlah anakku,
Seumur hidupmu engkau sudah mendapat semua yang baik-baik, sedangkan Lazarus ia mendapat yang jelek-jelek. Sekarang ia senang di sini dan engkau sengsara. Selain itu, di antara engkau dan kami sudah dibuat sebuah jurang yang besar, supaya orang dari sini tidak dapat ke sana dan orang dari sana tidak dapat datang ke sini. Kalau begitu, Pak, kata orang kaya itu, saya minta dengan sangat Bapak mengutus Lazarus ke rumah ayah saya. Ada 5 saudara saya di situ. Suruhlah Lazarus memperingatkan mereka supaya jangan mereka pun jatuh ke tempat siksaan ini. Abraham menjawab, mereka sudah punya buku-buku Musa dan buku para nabi. Biarlah mereka menuruti apa yang tertulis dalam buku-buku itu. Tetapi orang kaya itu menjawab, itu tidak cukup Bapak Abraham. Tetapi kalau ada orang mati hidup kembali dan datang kepada mereka, mereka akan bertobat dari dosa-dosa mereka. Tetapi Abraham berkata, kalau mereka tidak dapat menghiraukan perintah Musa dan nabi-nabi, pastilah mereka tidak akan percaya juga biarpun ada orang mati yang hidup kembali. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan menyimpan dalam hati. Perumpamaan ini hanya terdapat di dalam Injil Lukas dan tidak terdapat di dalam Injil yang lain. Jadi hanya satu-satunya ada di dalam Injil Lukas. Selain itu, Ibu Bapak sekalian, di dalam bukunya Lukas memunculkan Tuhan Yesus sebagai pembela kaum papa dan yang tertindas. Sebelum kita masuk dalam perumpamaan yang baru kita dengar, saya mengajak kita melihat dari latar belakang di dalam Lukas 16 ayat 14 dan 15. Orang-orang Farisi mendengar semua yang dikatakan oleh Yesus. Lalu mereka mentertawakannya sebab mereka suka uang. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kalianlah orang-orang yang di hadapan orang lain kelihatan benar, tetapi Allah tahu isi hatimu. Sebab apa yang dianggap tinggi oleh manusia dipandang rendah oleh Allah. Ketika orang-orang Farisi itu mendengar perkataan daripada Tuhan Yesus, mereka mentertawakan dan mencemoohkan Dia karena orang-orang Farisi itu suka uang. Di dalam TB2 dikatakan menjadi hamba uang. Orang-orang Farisi yang suka uang atau hamba uang ini lebih senang dengan hal-hal duniawi, Ibu Bapak sekalian, dan diperbudak olehnya. Mereka mempunyai pandangan bahwa orang-orang yang kaya itu di dunia sebagai bukti kebenaran dari seseorang dan tidak menerima pemikiran yang baik tentang orang yang miskin. Tanggapan Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi melalui perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Perbuatan ketika mereka masih hidup di dalam dunia ini terdapat di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 21. Kita akan melihat dari orang kaya pertama-tama ya. Orang kaya tersebut sangat mencintai dunia. Ya, orang yang bergelimang dengan harta ya, orang yang kaya yang pakaiannya dari jubah dan kain yang halus tenunannya, dan tentunya pasti mahal harganya Ibu Bapak sekalian. Dengan memakai barang yang mewah, dia ingin menunjukkan jati dirinya bahwa ia adalah seorang yang sangat kaya, memamerkan apa yang dia miliki. Tujuannya adalah dia ingin dipuji-puji, disanjung dan dihormati. Semuanya hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Semua makanan yang dapat dimakan disajikan di atas meja makannya.
orang kaya itu untuk memenuhi hasrat dan memuaskan hatinya serta keinginannya. Dan itu bukan dilakukan sebulan sekali, tetapi setiap hari. Orang kaya tersebut sangat menyukai hal-hal yang bersifat duniawi dan sibuk dengan dirinya sendiri. Artinya dia mencintai dirinya sendiri. Ya, dia tidak ingat akan orang lain. Yang kedua, dia tidak mempunyai kasih. Dia tidak mau memperhatikan orang miskin, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan borok, ya, Ibu Bapak sekalian, yang ingin menghilangkan rasa lapar dengan apa yang jatuh dari meja makan orang kaya tersebut. Orang yang sangat membutuhkan pertolongan, ya, yang berada di dekat pintu rumahnya. Orang kaya itu tidak mau peduli sama sekali dengan apa yang ada di hadapannya. Malah mungkin merasa terganggu dengan orang miskin yang bernama Lazarus. Ya, kita tahu orang kaya tersebut sangat tidak peduli sama sekali dengan kehidupan orang miskin yang ada di hadapannya. Yang ketiga, tidak menuruti firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, menjadi kaya itu bukanlah suatu kesalahan, ya. Dan menikmati berkat yang diberikan oleh Allah juga bukan suatu kesalahan. Namun yang perlu diingat Ibu Bapak sekalian, bahwa berkat yang diperoleh itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu patut dicatat Ibu Bapak. Berkat itu merupakan titipan Tuhan, ya. Dan kita yang sudah dipercaya mempunyai kekayaan itu harus mengelolanya dengan baik dan bijaksana, dengan benar. Kita yang sudah dipercaya untuk mengelola harta milik Tuhan, apabila kita tidak mau menolong dan membebaskan orang-orang yang lagi kesusahan, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, akan menjadi pengelola yang tidak baik dan tidak benar, menjadikan hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Orang kaya itu tahu akan kehendak Allah, tetapi tidak mau melakukan apa yang diajarkan dan bahkan mengabaikannya. Terdapat di dalam Lukas 16 ayat 29. Ada kitab Musa dan para nabi. Sudah pasti akan mengajarkan sesuatu yang baik untuk dapat kita melakukan suatu kebenaran, memberikan pertolongan kepada orang yang susah. Demikian pula kita selalu sering hidup sehari-hari dipenuhi dengan segala aktivitas kehidupan kita. Kita sibuk untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya, tuntutan di tempat kita bekerja, urusan rumah tangga dan lain sebagainya, yang kelihatannya tidak pernah selesai urusan kita itu, membuat kita terjerat dengan hal-hal duniawi. Semua itu adalah rasa tanggung jawab yang baik dan sangat perlu. Namun apabila itu menjadi satu-satunya fokus di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dengan mudah kita akan mengabaikan, atau luput menyadari keberadaan orang-orang seperti Lazarus, orang-orang miskin yang ada di kehidupan kita, seperti orang kaya tersebut. Kita terjerat dengan urusan-urusan pribadi kita sendiri dan mengabaikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Amsal 22 ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan orang miskin. Artinya orang yang akan diberkati dengan limpah hanya karena mereka juga mau berbuat baik kepada orang-orang lain yang membutuhkan, memberikan sebagian berkat yang kita peroleh
kepada orang miskin, membantu orang lain yang membutuhkan orang yang sedang dalam kesulitan. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat buat orang lain yang membutuhkan pertolongan atau dalam kesulitan. Sekarang kita akan melihat Lazarus di dalam kehidupan di dunia ini. Pertama, dia sangat miskin dan menderita, ibu bapak sekalian. Setiap orang tentunya tidak mau ya kalau hidupnya mengalami kemiskinan, ditambah lagi dengan penyakit yang membuatnya sangat menderita. Seseorang menjadi pengemis bukan berarti dia malas ya, namun bisa terjadi karena dia mengalami penyakit, dia terpaksa mengemis dengan mencari sisa-sisa makanan di depan orang kaya karena sakitnya yang sangat-sangat parah sehingga tidak dapat pergi ke tempat di mana dia akan mencari makanan, tetapi dengan melalui pertolongan dari tangan-tangan yang mengasihinya untuk meletakkan dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang tidak bisa membantu orang miskin dengan uang, dengan makanan, dapat menolong dengan kita mengorbankan tenaga kita, mungkin waktu kita, pikiran kita, ya, atau bisa juga kita mengarahkan orang miskin tersebut kepada orang lain yang lebih mampu dan bisa menolong atau meminta bantuan atas nama mereka. Selain itu, dia tidak menggerutu di dalam kehidupannya. Meski dalam keadaan sakit, tidak punya uang, demi mempertahankan hidupnya ya, dan menghilangkan rasa lapar, ia tetap dengan sabar, tetap menantikan remah-remah makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tidak ada rasa kesal, kekecewaan atau kepahitan yang keluar dari mulutnya. Tidak berteriak-teriak minta dikasihani supaya diberi makanan seperti yang dilakukan oleh seorang pengemis, ibu bapak. Walau ada anjing-anjing yang mungkin mengganggunya saat ia menunggu remah-remah makanannya terjatuh, dia tetap selalu sabar dan tetap tabah di dalam menghadapi semua hal itu. Saat ia gemetar kelaparan menatap orang-orang kaya yang ada di dalam gedung yang sedang berpesta di dalamnya, apa yang akan kita lakukan apabila kita berada pada posisi orang kaya, orang miskin itu? Kita akan menggerutu, mengomel, seperti kita bisa mengatakan dasar orang yang pelit, orang kaya yang tidak mau berbelas kasihan, kalian orang-orang kaya yang kejam, tidak mau berbagi, memberikan sebagian daripada makanan yang dia punyai. Atau yang lebih buruk lagi, kita menyalahkan Allah. Mengapa Allah Engkau menempatkan saya pada posisi seperti ini? Saya mengalami penderitaan seperti ini. Cukup banyak orang yang mengalami ya seperti hal itu, tetapi belum seburuk orang miskin ini. Namun mereka menggerutu kepada Allah atas peristiwa dan berkata, mengapa Tuhan saya mengalami nasib malang ini? Orang-orang ini hanya mengasihani dirinya sendiri dan menyalahkan Allah dan orang lain. Coba kita perhatikan Lazarus, dari mulutnya tidak pernah keluar sepatah kata keluhan apapun, kekecewaan maupun tanda-tanda kepahitan. Allah adalah penolongku. Nama Lazarus memiliki arti Allah penolongku. Ya, di dalam perumpamaan ini Yesus menyatakan bahwa si orang miskin
yang bernama Lazarus adalah orang yang benar, orang yang saleh melalui petunjuk dari namanya. Karena biasanya Tuhan Yesus tidak pernah memberi nama di dalam orang-orang yang ada pada perumpamaannya. Dalam diri seseorang yang berada dalam keadaan miskin, dalam penderitaan, tanpa mengeluarkan keluhan sepatah kata pun, dia tentunya yakin satu hal, bahwa Allah adalah penolongku. Ia yang akan membela segala perkaraku. Ya, di dalam Dia saja aku meletakkan kepercayaanku. Aku akan menyerahkan perkaraku kepada Tuhan. Ketika tekanan dan aniaya mulai mendatangi kehidupan kita, Ibu Bapak sekalian, kesehatan mulai merosot. Dulu orang yang sangat kuat, yang gemar berolahraga, sanggup berlari cepat tanpa pernah merasa lelah. Saya kuat, saya sehat. Tetapi sekarang berbagai penyakit datang menginggapi tubuh, mulai dari batuk, sesak napas, dan rematik, serta penyakit lain-lainnya. Dalam keadaan seperti ini, masihkah kita bisa berkata terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan? Atau mungkin malah sebaliknya Ibu Bapak sekalian, kita mengeluh, kita mengomel, kita menggerutu. Kita diingatkan melalui apa yang sudah dilakukan oleh Lazarus. Dia tidak mengeluh karena yakin bahwa Allah adalah penolongnya. Allah juga menjadi penolong kita semua, yang memampukan kita di dalam menghadapi segala masalah kehidupan kita. Sekarang kita akan melihat keadaan orang kaya dan Lazarus di dalam dunia orang mati. Di dalam Lukas 16 ayat 22 sampai dengan 31. Saya terbagi menjadi dua bagian, yaitu dampak dari perbuatan hidup dan semua permohonan yang ditolak di dunia orang mati. Pertama, dampak perbuatan hidup. Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Semua yang terjadi ketika orang kaya dan Lazarus yang miskin berbanding terbalik di dalam dunia yang lain, yaitu dunia orang mati. Pertama, kita akan melihat Lazarus mengalami sukacita. Ada sukacita yang sangat besar ketika Lazarus mati. Suatu keuntungan baginya. Karena apa? Penderitaannya sudah tidak ada. Penderitaannya sudah berakhir. Lazarus mengalami suatu kelepasan. Ketika dulu dia sakit, kelaparan, menderita, sengsara, ditolak, saat dia mati, Lazarus mengalami sukacita yang sangat luar biasa. Karena apa? Dia disambut oleh para malaikat. Hidup di muka bumi, Lazarus tidak pernah disambut, tidak diterima, diremehkan, dianggap orang yang sangat menyusahkan. Ketika dia meninggal, dia disambut oleh para malaikat, dibawa ke tempat yang terhormat supaya dia dapat beristirahat dengan tenang. Dan yang luar biasa, dia dibawa kemana? Ke surga. Dia bisa bertemu dengan Abraham, berada di samping Abraham di surga. Wow, sesuatu yang selalu kita harapkan kalau kita kelak juga akan menghadap Tuhan. Kita berada di surga, bertemu dengan orang-orang saleh. Puji Tuhan, itulah yang menjadi harapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekarang kita melihat dari orang kaya tersebut.
dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Di alam maut, orang kaya itu menderita sengsara. Penderitaan yang dialami bukan hanya sementara sifatnya Ibu Bapak, tetapi selama-lamanya, ya. Kesengsaraan yang dialami itu menjadi semakin berat ketika mengetahui Lazarus yang berada di surga mengalami sukacita bersama dengan Abraham berada di sampingnya. Kesengsaraan yang mengerikan itu juga akan dialami orang-orang yang berdosa yang kita bisa temui di dalam kisah sebelumnya, yaitu di dalam Lukas 13 ayat yang ke-28. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham, Ishak, dan Yakub serta semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Sangat menyedihkan, ya, kalau kita pada akhir kehidupan kita karena perbuatan kita dicampakkan. Kita akan masuk di dalam alam maut, yaitu suatu penderitaan mengerikan tanpa ada akhirnya dialami oleh mereka yang dahulu telah melakukan kesalahan, tidak hidup menurut firman Tuhan dengan benar. Permohonannya di dalam kehidupan dia di dunia orang mati ditolak. Lukas 16 ayat 24 sampai 31. Orang kaya itu mengajukan 3 permohonan. Pertama, memohon belas kasihan supaya Lazarus mau mencelupkan jarinya ke dalam air lalu datang supaya bisa membasahi lidahnya dan penderitaannya menjadi berkurang. Orang kaya itu juga mengutus Lazarus bersaksi kepada saudara-saudaranya supaya berhenti dari kehidupan yang berdosa. Memaksakan permohonan, mungkin masih ada harapan kalau ada orang yang datang dari dunia orang mati untuk meyakinkan mereka dan mungkin akan bertobat. Semua permohonan tersebut ditolak, ya. Kematian membuat kita tidak bisa melakukan apapun, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun juga, Ibu Bapak Saudara. Semua kenyamanan kita dan kesenangan kita di dunia yang dulu kita nikmati sudah tidak bisa lagi dinikmati di dunia orang mati. Segala sesuatu yang kita miliki, kekayaan kita, harta kita, ya, rumah kita, mungkin mobil kita, keluarga kita, sudah tidak bisa dibanggakan lagi. Semua sudah ditinggalkan, tidak berguna dan tidak berarti lagi. Yang ada sekarang tinggal kenangan dan penyesalan. Di dunia orang mati tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki dan menyesali semua perbuatan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Kesempatan itu hanya diberikan semasa kita masih hidup. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, melalui firman Tuhan ini mengajak dan memperingatkan kita semua untuk melihat akhir dari kehidupan melalui kehidupan orang kaya dan Lazarus saat ada di dunia lain. Ada dampak yang harus kita tanggung atas segala perbuatan yang dilakukan selama kita hidup di dunia ini. Di dunia orang mati, kita sudah tidak dapat memperbaikinya. Apa yang telah terjadi akibat perbuatan kita, kesempatan untuk memperbaiki hanya dapat dilakukan selama kita hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita menjalani hidup dengan mencintai dunia, egois, tidak ada kasih, tidak menurut firman Tuhan, hidup yang akan kita alami ialah kita mengalami suatu duka cita, penderitaan, dan sengsara di alam maut selamanya. Sebaliknya, walau saat kita hidup di dunia penuh dengan kesusahan, penderitaan,
Tetapi kalau dijalani dengan sabar, tabah, selalu bersyukur, tidak pernah menggerutu, percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan sepenuh hidup kita kepada tangan Tuhan, Tuhan akan menjadi penolong di dalam kehidupan kita, Ibu Bapak sekalian. Di dalam kehidupan yang akan datang kita akan mengalami sukacita. Segala penderitaan di dunia sudah lenyap, dibawa para malaikat ke tempat terhormat, berada di samping Abraham di surga. Amin. Tuhan memberkati Ibu Bapak sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi yang baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami boleh mendengarkan sebagian daripada renungan firman Tuhan, dan ini boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Dan kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.